Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah budidaya organisme berguna yang diampu langsung oleh Ibu Niken Nur Kasim SPMP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya jamur berguna dan saya akan menjelaskan tentang budidaya jamur shiitake. Teman-teman, di sini saya bersama dengan rekan saya yang kami akan menjelaskan mengenai budidaya jamur shiitake. Jamur yang satu ini itu bukan cuma populer di dapur Asia, tetapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan. Nah, video ini kita bakal berkenalan lebih dekat dengan jamur shiitake ini, dari bentuknya, cara tumbuhnya, sampai ke kenapa dia bisa jadi bintang jamur di dunia jamur itu sendiri. Nah, jamur shiitake adalah atau nama kerennya yaitu Lentinula edodes. Adalah jamur kayu yang asalnya dari Asia Timur, khususnya dari Jepang, Cina, dan Korea. Di negara asalnya shiitake itu sudah sangat lama dikonsumsi, bukan cuma buat makanan tetapi juga buat pengobatan tradisional. Bisa dibilang jamur ini itu sangat berguna. Nah, secara fisik shiitake ini punya tundung dan bentuknya mirip payung, warna coklat tua, dan kadang ada bintik-bintik putih di permukaannya. Di wadah tundangnya ada insang putih, tempat dia menyiram spora. Tangkainya agak keras dan biasa dibuang sebelum dimasak, tetapi kalau mau dimanfaatkan semua bisa juga diolah jadi kaldu. Sayang kalau dibuang kan. Jadi yang selanjutnya itu tumbuh jamur shiitake ini di mana sih? Jadi tumbuh jamur shiitake ini itu di alam liar. Jadi tumbuh jamur shiitake ini itu di alam liar. Shiitake tumbuhnya di batang kayu yang sudah mati, tetapi sekarang itu sudah banyak yang budidaya sendiri. Biasanya pakai media tanam seperti serbuk gergaji, kayu keras yang disterilkan, terus diinokulasi pakai bibit jamur dan dibiarkan tumbuh di suhu dan kelembapan tertentu sekitar 2-3 bulan sudah bisa dipanen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir dengan NIM 03235009. Selanjutnya yaitu segmen 4, gizi dan kandungan keren di dalamnya. Yang bikin shiitake makin keren, dia tuh punya kandungan protein, karbohidrat, dan juga senyawa aktif kayak lentinan, iridatenin, sama beta-glukan. Nah, senyawa-senyawa ini yang bantu ningkatin imun tubuh, nurunin kolesterol, bahkan ada yang bilang bisa bantu lawan sel kanker. Tapi ya tentu harus dikonsumsi seimbang ya. Selanjutnya yaitu segmen 5, bisa dimasak apa aja. Nah, shiitake itu tuh fleksibel banget. Mau dimasak tumis, dibakar, dijadiin sup, sampai dikeringkan buat stok. Kalau dikeringin rasanya makin gurih, lebih umami gitu. Makanya sering dipakai buat kaldu vegetarian pengganti daging. Selanjutnya yaitu segmen 6, peluang usaha dan masa depan jamur shiitake. Dengan makin tingginya minat orang pada makanan sehat, shiitake bisa banget jadi peluang usaha. Entah itu jual jamurnya langsung, bikin produk olahan, sampai suplemen herbal. Pasarnya luas dan modalnya juga agak enteng, tidak terlalu berat gitu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Kalau teman-teman tertarik buat budidaya jamur shiitake di rumah, ada beberapa alat dan bahan yang teman-teman perlukan. Yang pertama yaitu media tanam seperti serbuk gergaji kayu keras, misalnya dari kayu jati, eukaliptus, atau pinus. Pastikan serbuk gergaji ini sterilisasi dulu supaya tidak ada jamur lain yang mengganggu jamur yang akan kita budidayakan. Lalu kemudian butuh bibit
kita butuh bibit jamur shiitake atau miselium yang bisa kita beli di toko pertanian atau online. Selain itu, kita juga butuh wadah inkubasi seperti plastik atau keranjang yang bisa menjaga kelembapan serta ruangan yang cukup terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua yaitu syarat tumbuh jamur shiitake. Jamur shiitake ini sebenarnya tidak susah untuk tumbuh, asalkan kita penuhi beberapa syarat dasar jamur shiitake tersebut. Yang pertama, kelembapan harus tinggi, sekitar 80 sampai dengan 90%. Jadi, tempat yang kita pilih buat budidaya harus lembab, bisa menggunakan sprayer untuk menjaga kelembapan udara. Yang kedua, suhu idealnya antara 18 sampai dengan 24 derajat Celcius. Jangan terlalu panas karena jamur shiitake ini lebih suka suhu yang sejuk. Yang ketiga yaitu untuk cahaya. Meskipun tidak perlu sinar matahari langsung, kamu tetap perlu menyediakan tempat dengan pencahayaan yang cukup. Cahaya yang lembut bisa merangsang jamur untuk tumbuh. Nah, yang ketiga yaitu prosedur budidaya jamur shiitake. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara budidaya jamur shiitake ini. Langkah pertama adalah menyiapkan media tanam. Ambil serbuk gergaji kayu yang sudah disterilkan, lalu kita letakkan dalam wadah inkubasi seperti kantong plastik atau kotak kayu. Selanjutnya tancapkan bibit jamur atau miselium ke dalam media tanam. Pastikan bibitnya tersebar merata biar jamur bisa tumbuh dengan baik. Setelah itu, simpan media tanam di tempat yang gelap dan lembab dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Biarkan miselium berkembang biak selama 2-3 bulan. Jangan lupa sesekali semprotkan air untuk menjaga kelembapan. Nah, setelah miselium tumbuh sempurna, pindahkan ke ruangan dengan cahaya lembut dan suhu sekitar 18 derajat Celcius. Di tahap ini jamur mulai muncul dari media tanam. Selama proses ini, kamu perlu menjaga kelembapan dan suhu agar jamur bisa tumbuh optimal. Jangan lupa periksa secara rutin dan dalam waktu sekitar 3-4 minggu jamur shiitake siap untuk dipanen. Saya Aldiansa dan saya ditemani dengan rekan saya yaitu Muhammad Haidir. Pamit undur diri, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.